Terapi cairan dan transfusi pada kehamilan. Nah, cairan tubuh itu merupakan bagian penting dari tubuh karena sebagai pengangkut gas dan juga nutrisi serta metabolit yang dibuang dari tubuh. Nah, pada kehamilan dan persalinan itu sering terjadi pendarahan yang tidak terduga dan terjadi secara mendadak dalam jumlah yang cukup banyak. Manajemen cairan dan darah itu sangatlah penting untuk menekan angka morbiditas dan juga mortalitas. Teknik anestesi, terutama anestesi spinal, itu sering menyebabkan keadaan hipotensi yang dalam, sehingga hal itu bisa menimbulkan gangguan yang fatal tubuh ibu ya. Nah, maka dari itu akses vena itu harus dipersiapkan sejak awal pada saat ibu dengan persalinan yang berisiko pendarahan. Risiko itu terjadi tidak hanya pada pasien yang menjalani tindakan operatif, tetapi juga bisa terjadi pada pasien dengan partus per vaginam. Ya. Nah, terakhir ini bisa diprediksi pada pasien dengan riwayat obstetrik pendarahan, partus lama dengan induksi, keadaan nutrisi ibu yang tidak baik, atau letak plasenta yang berpotensi pendarahan. Akses vena itu bisa diperoleh melalui yang pertama vena perifer atau yang kedua adalah vena sentral. Pada vena perifer, maka untuk kepentingan resusitasi itu dipasang kanula vena ukuran 16G atau 18G yang pendek. Kanula vena ukuran 20G atau 22G itu bisa pula dipakai asalkan kelancaran aliran cairan lancar. Karena meski ukuran lebih kecil, tak terjadi kerusakan eritrosit apabila dilakukan tekanan ataupun dilusi pada transfusi. Nah, berkaitan dengan kanula vena, maka kecepatan infus itu berbanding lurus dengan perbedaan tekanan, yakni tingginya botol infus digantung, dan juga pangkat 4 dari diameter. Sementara kecepatan infus itu berbanding terbalik dengan viskositas darah dan panjang kateter. Vena sentral bisa juga dipakai melalui V jugularis atau V subclavia. Selain untuk memasukkan cairan, bisa dipakai juga untuk mengukur tekanan vena sentral atau TVS. Nah, karena kemungkinan komplikasi itu serius bisa timbul, maka pemasangan kateter vena sentral haruslah dilakukan oleh dokter yang kompeten dan dilakukan dengan teknik asepsis. Kemudian masuk ke bab terapi cairan pada peripartum. Nah, pada umumnya anestesi pada seksio sesarea itu dilakukan anestesi spinal yang salah satu efeknya adalah perubahan hemodinamik berupa hipotensi. Hipotensi karena blok neuraksial itu bisa diantisipasi dengan pemberian vasopresor, yakni epedrin 5-10 mg titrasi dengan intravena atau dengan pembebanan cairan kristaloid atau koloid ya. Nah, kristaloid yang digunakan untuk pembebanan itu adalah ringer laktat, ringer asetat, ringer fundin. Cara pembebanan cairan itu ada dua macam, yakni prehidrasi atau preload atau dengan kolot. Prehidrasi atau preload itu dilakukan dengan pemberian 20 ml per kg kristaloid 30 menit sebelum anestesi spinal. Sedangkan pembebanan kolot adalah pemberian cairan kristaloid 20 ml per kg pada saat dimulai anestesi spinal, yakni pada saat diposisikan untuk suntik anestesi spinal atau kadang-kadang beberapa saat sebelum anestesi spinal selama 10 hingga 20 menit. Menurut Dyer et al. Tahun 2004, pembebanan dengan kolot itu lebih efektif apabila dibandingkan dengan preload di dalam mencegah hipotensi pada anestesi spinal. Beberapa catatan tentang cairan ringer laktat adalah cairan elektrolit berimbang, bersifat hipotonis, dan itu dianjurkan untuk diberikan pada suhu yang hangat.
NaC1 0,9% merupakan cairan isotonis yang biasanya diberikan sebelum pemberian darah. Akan tetapi, pemberian di dalam jumlah lebih 2 liter dalam waktu singkat itu akan memberikan keadaan asidosis metabolik hiperkloremik. Nah, cairan baru ringerfundin merupakan larutan elektrolit berimbang yang bersifat isotonis. Larutan dektros itu sebaiknya dihindari pada pasien partus. Yang pertama, hubungan hipotensi dengan konsentrasi anestesi lokal. Konsentrasi anestesi lokal yang diberikan pada blok neuraksial berhubungan dengan derajat hipotensi yang terjadi. Pemberian bupivacain 0,25–0,5% itu banyak memberikan kejadian hipotensi, sedangkan penggunaan bupivacain 0,0625–0,125% ditambah opioid, kejadian hipotensi itu akan lebih jarang. Sehingga pada konsentrasi ini tidak perlu pembebanan cairan. Pembebanan cairan pada preeklamsia berat memberikan resiko edema paru lebih besar. Kemudian yang kedua, cairan pada pasien postural puncture headache atau PDPH. Pada pasien dengan anestesi spinal itu bisa terjadi kebocoran liquor cerebrospinalis, yang mana apabila terjadi kebocoran lebih dari 20 mili itu bisa memberikan sindroma PDPH. Hanya sedikit bukti bahwa pemberian cairan atau minum yang banyak 3–5 liter per hari bermanfaat untuk PDPH. Fakta yang pasti, pasien PDPH itu tidak boleh dehidrasi karena cairan tubuh mempengaruhi produksi air susu ibu atau ASI dan liquor cerebrospinalis. Kemudian yang ketiga, cairan pada kehamilan dengan trauma. Seorang ibu yang mengalami trauma dengan pendarahan itu membutuhkan akses vena dengan 2 ukuran besar kanula intravena perifer ataupun akses kanula vena sentral atau CVC. Menurut standar ATLS, maka diberikan ringer laktat yang mempunyai pH 6,0 dan mengandung delaktat yang berefek proinflamatori. Kristaloid itu menjadikan respon inflamasi, hiperkoabilitas, dan juga risiko terjadinya sindroma kompartemen abdominal. Infus normal salin NaC1 0,9% dalam jumlah lebih dari 2 liter dalam waktu singkat itu bisa mengakibatkan terjadinya asidosis metabolik hiperkloremik. Koloid itu tidak lebih superior apabila dibandingkan dengan kristaloid. Dextran member kemungkinan reaksi anafilaksis dan memiliki efek buruk pada koagulasi darah. Gelatin efek anafilaksisnya masih lebih besar dibanding HAES. Efek dan efek samping HAES itu tergantung pada berat molekul atau BM, konsentrasi dan tingkat substitusi. Yang banyak digunakan adalah HAES 130/0,4 dan dikatakan kejadian anafilaksis dari HAES rendah, sedangkan salin hipertonik belum direkomendasikan. Manajemen cairan pada ibu dengan trauma itu tergantung pada kondisi cairan preoperatif, darah hilang durasi operasi, nilai TVS atau pemantauan produksi urin. Apabila sudah ada koagulopati, maka manajemen harus agresif dengan kerjasama bank darah. Pada pasien dengan trauma itu bisa dilakukan resusitasi hipovolemik atau restriksi cairan relatif yang mana dipertahankan tekanan sistolis yakni antara 80 hingga 90 mmHg hingga sumber pendarahan itu dihentikan. Akan tetapi cara ini tidak direkomendasikan pada pasien dengan trauma kepala karena hal ini bisa berpengaruh pada tekanan perfusi otak dan pada ibu hamil karena berpengaruh pada perfusi uteroplasenta. Nah, keadaan anemia relatif yakni Hb 7–9 G/dl belum ada bukti aman pada ibu hamil dengan trauma.
Transfusi pada kehamilan. Orang dewasa normal toleran pada pendarahan 10 hingga 15%. Maka demikian juga pada ibu hamil tanpa gejala ataupun perubahan tanda vital. Pendarahan mulai 40% akan terjadi perubahan faal tubuh. Akibat adanya pendarahan, maka ada rangsang adrenergik. Nadi naik dan terjadi kontriksi vena kecil dan vanule sistemis. Pendarahan yang berlanjut itu akan menaikkan catecholamin dan vasopressin, aktivasi sistem renin-angiotensin, sehingga hal itu bisa menyebabkan vasokonstriksi kulit, otot, organ splanknik, dan juga ginjal. Nah, mekanisme ini untuk mempertahankan atau ditujukan agar redistribusi darah ke otak dan jantung. Apabila terjadi asidosis metabolik, akan terjadi kompensasi hiperventilasi yang dimana hal ini akan meningkatkan tekanan negatif dada. Kenaikan tekanan negatif dada itu bisa menyebabkan darah balik ke jantung meningkat sehingga bisa meningkatkan pula volume sekuncup atau stroke volume. Kenaikan resistensi vaskuler sistemis ditambah keadaan hipotensi itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran cairan interstitial masuk ke dalam intravaskular. Sedangkan cairan intrasel karena perbedaan osmotik itu akan pindah secara perlahan ke ruang interstitial. Yang pertama, pendarahan obstetrik akut ya. Pendarahan pada obstetrik tidak bisa diramalkan, terjadi secara mendadak dan dalam jumlah yang besar, dan kebanyakan tenaga medis tidak siap untuk menghadapi keadaan ini. Keputusan memberikan transfusi itu tergantung pada observasi nadi, tensi, frekuensi nafas, dan juga pendarahan yang masih terus berlangsung. Pada tahap awal, maka perlu dilakukan resusitasi cairan terlebih dahulu dengan memakai kristaloid dan koloid. Apabila terjadi pendarahan kapiler umum atau INR itu lebih dari atau sama dengan 1,6, bisa diberikan fresh frozen plasma atau FFP. Apabila AT atau jumlah trombosit masih lebih dari 50.000, maka tidak perlu diberikan trombosit. Nah, faktor RF7A adalah faktor koagulan pada trauma, ya, gangguan fungsi trombosit dan penyakit hepar. Pedoman Praktia ASA untuk anestesi obstetrik itu menyatakan bahwa uji silang darah rutin tidak dibutuhkan pada persalinan vaginal ataupun operatif. Keputusan apakah perlu persiapan atau permintaan darah atau uji silang darah haruslah didasarkan pada anamnesis maternal, antisipasi komplikasi pendarahan, misalnya plasenta asreta pada plasenta previa dan riwayat operasi uterus, dan juga kebijakan lokal. Ya, saya akan memberikan gambaran klinik shock pendarahan pada kehamilan ya. Kalau beratnya itu tanpa shock ya, itu tandanya adalah tanpa HR kurang dari 100 ya. Kemudian kehilangan darah itu 15-20%. Kemudian untuk shock ringan itu hipotensi ringan, vasokonstriksi juga ringan, kemudian takikardi itu 100-120 bpm gitu ya. Kemudian hipotensi SPP 80-100 mmHg. Nah, kemudian itu akan kehilangan darah tuh sebanyak 20-25%. Kemudian kalau untuk shock sedang itu gelisah, kemudian oliguria, takikardi lebih dari 120 bpm. Ya, itu kemudian hipotensi, SPP itu kurang dari 60 mmHg, kemudian kehilangan darah 25-30%. Kemudian kalau untuk shock berat itu akan terjadi perubahan kesadaran, anuria. Jadi akan kehilangan darah 35%. Nah, yang kedua, kapan ibu hamil itu ditransfusi? Menentukan titik di mana seorang parturian itu haruslah ditransfusi
itu sering sulit sebab darah yang hilang selama dan sesudah persalinan seringkali ditaksir terlalu rendah. Pada keadaan ini, darah hilang berasal dari beberapa tempat dan juga ada cairan amnion. Gejala yang muncul akibat perfusi inadekuat oleh hipovolemia adalah takikardi, penurunan tekanan nadi, takipnea, penurunan produksi urin, dan perubahan status mental. Meskipun perubahan fisiologis pada kehamilan itu membantu dalam meringankan respon parturian terhadap pendarahan dan tanda vital, mungkin tidak berubah sampai pendarahan lebih dari 1.500 mili. Akan tetapi, pasien tetap haruslah ditransfusi apabila terdapat tanda hipoperfusi yang bermakna. Nah, tujuan pemberian PRBC untuk meningkatkan kapasitas pengangkut oksigen. Dulu, target transfusi adalah untuk mencapai Hb 10G per dl. Nah, sekarang ambang ini disanggah oleh penelitian yang melaporkan penurunan angka kematian pada pasien kritis yang ditransfusi setelah Hb kurang dari 7G per dl. Menurut Karpati et al. Tahun 2004, ada sekitar 50% pasien di ICU itu mengalami iskemia miokard dengan indikasi masuk ICU dengan diagnosis pendarahan postpartum dan shock hipovolemik. Faktor resiko untuk iskemia miokard pada kasus ini termasuk Hb kurang dari atau sama dengan 6G per dl, kemudian SPP kurang dari atau sama dengan 88 mmHg, kemudian diastolik kurang dari atau sama dengan 50 mmHg, dan HR lebih dari 115 ppm. Survei dari ahli anestesi dan ahli obstetrik itu menetapkan indikasi transfusi apabila Hb 7-8G per dl. Gugus tugas ASA untuk transfusi darah itu memberikan kesimpulan bahwa pemberian PRBC jarang diindikasikan apabila Hb lebih dari 10G per dl, akan tetapi hampir selalu diindikasikan pada Hb kurang dari atau sama dengan 6G per dl. Beberapa pusat pendidikan itu menggunakan analisis gas darah digunakan sebagai pedoman terapi transfusi yang mana base defisit itu lebih dari 15 dan pendarahan masih berlangsung, maka harus diberi darah. Kemudian yang ketiga, transfusi masif. Nah, yang dimaksudkan dengan transfusi masif itu apabila terjadi penggantian darah sebanyak volume darah atau bahkan lebih dalam waktu 24 jam. Transfusi dengan golongan darah itu sesuai. Pada ibu hamil, maka transfusi diberikan dari donor RH negatif sampai faktor RH diketahui. Apabila pada transfusi itu masif ternyata AT kurang dari 50.000, maka harus diberikan donor trombosit. Sedangkan apabila INR itu lebih dari 1,5, diberikan FFP atau taught plasma. Pasien diberikan kriopresipitat apabila fibrinogen itu kurang dari 0,8G per dl. Komplikasi dari transfusi masif adalah keracunan sitrat sehingga mengakibatkan kontraktilitas dan resistensi vaskular sistemik atau SVR itu menurun. Pada kecepatan transfusi darah yang melebihi 30 mili per kg per jam, itu bisa mengakibatkan hemodinamik tidak stabil. Apabila karena transfusi pasien menjadi hipotermia, yakni suhu kurang dari 30 derajat Celcius, bisa terjadi aritmia ventrikel. Kemudian yang keempat adalah transfusi darah autolog. Darah itu diambil dari pasien sendiri untuk kemudian dimasukkan kembali pada dirinya di waktu ada pendarahan karena ada operasi. Darah autolog diperoleh dengan cara yang pertama preoperatif, yakni donasi autolog preoperatif ataupun hemodilusi normovolemik akut. Kemudian yang kedua itu dengan perioperatif, yakni penyelamatan darah intraoperatif atau intraoperatif blood salvage.
Donasi autolog preoperatif atau DAP. Tata laksana untuk DAP itu disyaratkan HB minimal 11G per DL. Kemudian pasien diambil 1 unit RBC setiap minggu dalam 3 minggu. Unit darah terakhir diambil kurang dari 72 jam sebelum dilakukan operasi. Sementara itu, pasien mendapat pengobatan FE atau rekombinan eritropoietin apabila pengambilan darah lebih dari 3 unit. Dengan DAP tidak akan menimbulkan respon antibodi, tidak akan menimbulkan reaksi transfusi, tidak mungkin untuk menularkan infeksi yang ditularkan melalui darah. Akan tetapi demikian, ya, DAP itu tidak melindungi dari kemungkinan penyebab paling sering dari reaksi transfusi fatal dan tetap saja juga ada kemungkinan menularkan infeksi ataupun bakteri. DAP itu jarang digunakan di bidang obstetrik. Pendarahan di obstetrik masif dan tidak dapat diramalkan. Kemungkinan indikasi dalam obstetrik adalah plasenta previa. Kemudian masuk ke bagian hemodilusi normovolemik akut atau HNA. Nah, di sini dilakukan pengumpulan 1 atau lebih unit whole blood sebelum memulai operasi. Kemudian darah direinfusi di akhir operasi. Saat dilakukan plebotomi, pasien diberi pembebanan kristaloid. Darah yang diperoleh adalah darah segar, mengandung trombosit dan juga faktor pembekuan. Indikasi HNA adalah pada kasus plasenta previa, plasenta akreta, dan fibroids besar. Contoh kasus ya seperti HNA sebelum caesarean hysterektomi karena plasenta akreta, hasilnya hematokrit predonasi 41%, pada pasca hemodilusi hematokrit menjadi 31%, dan pada pasca operasi atau pasca transfusi hematokrit 29,8%. Ya, kemudian untuk penyelamatan darah intraoperatif. Nah, darah yang keluar dari pembuluh akibat operasi dilakukan aspirasi dari tempat operasi. Darah ini masuk pada tabung mengandung heparin dan terdapat mikrofilter untuk masuk ke kantong berisi normal selin. Sel darah merah itu dipisahkan dengan cara hemokonsentrasi dan differential centrifugation. Kemudian darah dicuci dengan normal salin untuk membuang debris microaggregates. Nah, kemudian fibrin, trombosit, plasma, dan komplement atau heparin. Dilakukan filtrasi darah yang dicuci sehingga diperoleh sel darah merah atau RBC 250 ml dengan hematokrit 55 hingga 80%. Darah ini kemudian direinfusi ya dalam waktu 3 menit setelah aspirasi. Penerapan teknik ini pada kehamilan masih kontroversial. Teknologi ini masih sangat terbatas aplikasinya pada obstetrik. Kemudian yang kelima, transfusi darah homolog. Pada pasien dengan kondisi medik tertentu, itu akan lebih beruntung apabila mendapatkan donasi langsung apabila dibandingkan dengan mendapat darah dari donor anonim. Nah, ini terutama pada pasien yang masuk kategori golongan darah jarang, misal seperti AB. Transfusi itu diberikan beberapa kali dan dibutuhkan produk sel, misal seperti trombosit dari donor dengan HLA kompatibel. Nah, bahwa darah dari keluarga atau teman memberikan penurunan risiko penyakit infeksi tidaklah didukung data. Transfusi limfosit donor darah keluarga itu meningkatkan risiko penyakit graft vs host, sehingga darah harus diiradiasi sebelum ditransfusikan. Kemudian yang keenam adalah komplikasi transfusi. Ya, transfusi bukanlah suatu tindakan yang tidak ada resikonya ya, karena ada kemungkinan terjadi komplikasi. Jadi tetap ada resiko ya. Nah, komplikasi transfusi itu berupa reaksi transfusi dan resiko penularan, yakni penularan penyakit. Nah, dapat disimpulkan, jadi perubahan faal pada ibu hamil itu memberikan konsekuensi perbedaan terapi cairan dibanding ibu tidak hamil. Pendarahan pada ibu hamil sering tidak terduga dan merupakan pendarahan yang masif, sehingga dibutuhkan kesiapan di dalam klinik yang
itu tentunya menangani persalinan. Beberapa metode transfusi telah diuraikan, akan tetapi tetaplah harus menjadi perhatian bahwa transfusi itu memiliki konsekuensi terjadinya komplikasi transfusi.